ini ternyata ada yang seperti itu. Nah, ini sangat menarik nih dan aku kepengen sekali untuk sharing pengalaman aku di Nutrigen Me ini sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita ini ada yang nanya nih, is it legit, bro? Yes, it is. It is very legit. That's why kita hari ini lagi kepengen bicarain masalah itu langsung sama dokter loh, nggak main-main nih. Langsung aja kita undang ya, Dokter Raisya. Oke. I did tried it dan it is legit. Halo, Dokter Raisa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore dokter. Sehat selalu di sana ya. Ya, sehat selalu. Iya. Semoga ini dan semua yang join di suplemen. Nah, Nah, sekarang ini suplemen lagi diborong banget nih. Semua orang beli macam-macam. Padahal sebenarnya belum tentu badannya perlu juga. Gitu, ketahuan deh. betul. Ya, waktu itu waktu saya setelah tes DNA ya dok ya, ini pengalaman saya sendiri. Habis itu kan dikirim sampelnya ke laboratorium di Kanada, di Toronto ya. Ya, Ini kebetulan sekali istri saya orang Kanada, jadi kayak kayak relate banget nih pada saya. Dan di buku ini ternyata di sini saya baru dikasih tahu sama dokter dari Kalbe waktu itu. Saya face to face dikasih penjelasan kalau ternyata tidak semua orang bisa meminum suplemen vitamin E ternyata gitu. benar. Iya. Jadi Jadi, ini informasi penting sekali buat buat pemirsa juga ya, buat buat audiens juga ya dok ya. Kalau ya nggak semua orang bisa minum vitamin E. benar. Jadi vitamin E ini kan memang salah satu vitamin yang lagi populer nih, karena bisa ningkatin sistem imun. Tapi ternyata nggak semua orang cocok juga dengan suplemen vitamin E. Kayak saya Nah, sendiri ya, saya juga udah periksa. Ternyata kalau saya konsumsi vitamin E yang dari suplemen, ada resiko peningkatan kanker. Nah, ini kan tentunya nah, serem banget dong dok. Pasti itu nggak main-main ya. Iya, jadi ternyata, jadi begini teman-teman semua, bukan berarti teman-teman tidak bisa mengkonsumsi vitamin E. Cuman maksudnya dari kalau misalnya badan kita ini ternyata punya reaksi yang berbeda dengan vitamin E, itu maksudnya adalah vitamin E yang dianjurkan adalah vitamin E yang natural begitu ya dok ya, yang dari makanan. benar Iya, sekali. bukan yang dari suplemen gitu. Kalau kita mengkonsumsi yang dari suplemen vitamin E-nya itu bahkan bisa membuat cenderung menjadi kanker untuk orang yang tidak bisa mendapatkan atau mengkonsumsi vitamin E dari suplemen itu. Benar ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Iya, Jadi, dan periksa ini. iya, nah sebentar Dok, ini ada yang kasih pertanyaan nih untuk Dokter Raisya nih dari Momovi ya. Ini sepertinya dia sudah tes juga nih. Nih Momovi. Selamat Wah, sore Dokter Raisa. Saya sudah cek nutrigenomik. Nah, berarti dia udah tes ya. Hasil physical activity saya. Oh, ini nanti kita juga akan bicara ini masalah physical activity ya. iya. Tulisannya ultra. Bagaimana rekomendasinya ya, Dok? Terima kasih, Dok. Wah, itu bagus sekali loh.
Bagus banget dong, ultra. Itu jadi secara genetik memang unggul di olahraga. Nah, ultranya Iya, iya. mana nih? Nah, nanti dilihat nih, karena ini juga dari tes ini bisa dibedakan. Bagusnya Iya, di iya. olahraga endurance atau di olahraga yang power and strength. Iya, iya, Nah, iya, tentunya iya, kalau iya. ultra, wah itu mah gift ya. Harusnya jadi atlet ya dia, Dok ya. Harusnya jadi atlet tuh. Harusnya jadi atlet, benar. Karena saya sendiri sudah tes, saya itu punya hasil dari physical activity saya itu jatuhnya tipikal untuk saya. Iya, ini saya juga ada nih hasilnya Mas Randy nih. Iya, iya, iya. Kalau saya tipikal, cuman kebetulan kalau untuk di kegiatan strength-nya saya di atas rata-rata. Ya, benar. Jadi Iya, memang tetapi tidak sampai ultra. nggak sampai ultra. Kalau yang untuk ultra itu potensi genetik memang kalau mau jadi atlet pun bisa tuh. Kemungkinan besar bisa unggul. Mungkin Iya, masuk iya, iya. Olimpiade. Ya, Nah, makanya maunya kalau tuh. misalnya, iya, harusnya kalau misalnya tadi dari Momovi itu ultra, wah berarti dia sangat luar biasa sekali loh dari bidang olahraganya. Harusnya itu bisa difokuskan menjadi atlet, itu luar biasa sekali. Terima kasih loh Iya. Momovi tadi pertanyaannya untuk Dokter Raisa. Nah, saya mau kasih pertanyaan juga tadi. Mungkin ini ada yang baru join juga nih, Dokter Raisa. Eh, boleh nggak dijelasin apa sih nutrigenmi, nutrigenomik itu gitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi Nutrigen Mini sebenarnya alat ya, suatu alat untuk Hmm. melihat apakah seseorang bisa merespon sesuatu yang beda gitu. Maksudnya dari makanan dan minuman yang sama Iya, gitu. iya. Jadi kan kayak makanan dan minuman yang sehari-hari kita makan nih, makanannya sama, minumannya sama, tapi kok Mm-mm. hasilnya beda gitu. Kayak Iya, ada yang cepet banget jadi otot atau enggak dia iya, makan banyak juga nggak gemuk-gemuk gitu ya. iya, Tapi iya, iya. kayaknya minum air aja jadi gemuk deh. Nah, itu juga Iya, bisa. iya, iya. Itu banyak tuh yang suka nanya sama saya, Ren, kok saya ngikutin diet cara kamu kok nggak bisa ya? Ternyata jadi selama ini sebelum saya tes Nutrigenme itu saya cuma mikir mungkin kaliannya aja kali yang kurang kurang disiplin atau apa. Ternyata enggak, ternyata respons sebuah makanan atau vitamin tertentu di badan kita itu akan berbeda-beda gitu, tergantung dari genetiknya orang masing-masing, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Iya. Dokter, nutrisi-nutrisi apa saja yang menunjang peningkatan performance olahraga nih? Mungkin teman-teman yang di sini tuh dari kayak tadi Momovi itu juga kayaknya hobinya di olahraga tuh. Makanya nih, pertanyaan ini penting sekali kayaknya nih. Oke, jadi kalau untuk performance pastinya harus gizi yang Ya, bagus, yang lengkap, yang balance, ya. dan Mm-mm. yang pasti protein ya. Tapi Ya, balik ya. lagi nih, protein biasanya orang yang olahraganya banyak itu pasti cenderung wah konsumsi suplemen vitamin atau enggak konsumsi Ya, telur gitu ya. Pokoknya makanan-makanan yang ya, mengandung proteinnya itu tinggi dan ya. berlebihan. Wah, Padahal saya belum langsung tentu. kepengen nutupin nih. Waduh, Soalnya ada nah protein. Iya, iya, iya. sebenarnya apa, asal memang Ya, gennya itu bisa terima protein yang tinggi. Nah, oke. karena ada beberapa orang yang ternyata nggak cocok dengan diet protein tinggi, gitu. Jadi Oh, itulah begitu dia, ya, Dok ya? misalnya ada yang konsumsi protein sama nih, misalnya sama Mas Randy, Mm-mm. minum protein, minumnya sama, olahraga Iya, iya, sama, gitu. iya. Misalnya Mas Randy aman-aman aja, tapi dia mungkin ada kelainan, entah itu mungkin fungsi ginjalnya meningkat, atau mungkin ya Waduh. badannya yang nggak cocok, itu mungkin bisa jadi gennya memang beda, gitu. Oke, Jadi dari oke. gennya kita lihat nih respon terhadap protein tubuh itu seperti apa. Wah, repot sekali ya kalau hobinya olahraga, terus habis itu dia punya respon di badannya itu ternyata tidak bisa terlalu banyak protein. Wah, itu repot sekali sih. Karena kan kita Sebenarnya selama ini sebelum sebelum tahu adanya Nutrigen ini kan ya kita pokoknya yang namanya membentuk badan itu kayaknya template banget gitu semuanya. Pokoknya tinggi tinggi protein, rendah karbohidrat dan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup begitu kan. Ternyata responnya berbeda-beda ya. iya, dan biasa kalau olahraga itu kan selain tadi rendah karbo, tinggi protein, Iya. biasanya juga
rendah garam. Nah, bener nggak tuh? Iya, iya, Jadi iya, iya, betul, betul, betul. garamnya nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Iya, Nah, itu, supaya tidak tinggi sodium ya, Dok ya. nah iya Iya, ternyata iya. balik ke respon tubuh orang masing-masing juga. Ada yang memang Hmm, garamnya itu sedikit banget gitu ya, baru mungkin ototnya cepat jadi. iya, Tapi iya, ada iya, yang ternyata bisa merespon sodium itu lebih baik di tubuhnya. iya, iya, Gitu. iya, iya. Saya Banget. malah kalau dites malah cenderung tidak boleh terlalu banyak sodium ini, Dok. Oh iya, Iya, nah benar tuh diet yang rendah sodium iya, cocok. iya, iya, iya. Terus, Dok, seberapa besar sih pengaruh nutrisi dalam meningkatkan performance olahraga dan apakah ada hubungannya dengan hasil Nutrigenmi? Tadi sebenarnya sudah sedikit-sedikit Oke. sudah kita jawab ya. Iya, jadi Mm-mm. penting ya. Terlepas dari memang kalau olahraganya mau performance-nya bagus ya pasti harus latihan juga gitu ya. Ya, ya, Selain pasti dong. iya, nah tapi memang tes ini sih lebih menggait ya kayak apa ya ibaratnya tuh lebih ditentukan menu itu lebih gampang menentukan menunya karena tinggal dicari aja menu yang memang cocok sama gennya gitu. Jadi kalau Iya, misalnya belum tes ya, ada pasien datang belum tes, minta dibuatkan menu, saya akan buatin, tapi menunya itu kan jatuhnya standar. Kayak tadi mau gedein otot, pasti protein tinggi, garam rendahin, karbo ya, rendahin, nah, yang iya betul. standar. Padahal kalau pakai tes ini ya nggak perlu trial and error lagi. Jadi Iya, langsung dilakukan berdasarkan hasil yang memang paling sesuai sama gennya. Gitu. betul. Dan eh, ada yang bilang katanya, oh untuk bentuk badan harus banyakin daging merah misalnya. Oh gitu. Nah, Ada yang bilangnya kalau mau turunin berat badan tapi bikin muscle banyakin daging putih, jangan daging merah. Wah, jadi ternyata itu tergantung orangnya masing-masing. Makanya makanya di tes Nutrigenmi ini penting sekali ya dok ya untuk mengetahui blueprint badan kita itu. iya benar sekali tuh. Iya, iya. Nah, ini buat tadi yang nanya nih ya guys ya, apakah ini legit? Legit banget guys, karena saya sendiri pun sudah mencoba dan saya akhirnya jadi tahu blueprint badan saya sendiri. Dan bukan cuman itu ya dok ya, ini bukan cuman masalah makanan aja, tapi kita bisa tahu respon kita terhadap vitamin tertentu apakah bisa memacu kanker atau tidak. Bahkan ini juga bisa ngetes untuk kesehatan jantung, bukan bukan berarti tes kesehatan jantung, tapi apakah ada hubungannya olahraga dengan kesehatan jantung? Apa pengaruhnya dengan genetik? Nah, Oke. Nah, iya, ini iya. juga biasanya untuk yang suka olahraga nih, itu juga banyak Mm-mm. kafein. Nah, bener nggak kafein itu Aduh. tinggi. Maksudnya biar kuat, gitu kan Iya, ya. iya, 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 iya. Nah, balik lagi dari tes ini ada gen yang namanya ya CYP1A2, namanya emang agak Mm-mm. susah. Tapi dari Iya, gen iya, ini iya. Kak, ketahuan nih tipe badannya itu bisa fast respon atau slow respon terhadap kafein. Nah, Mm-mm. slow gitu kan, meskipun udah pakai kafein sebanyak apa juga, ya malah badannya kerjanya makin berat. Bukannya Iya, iya. berat, yang ada malah berat dan Aduh. pun Itu gitu. saya adalah salah satu contohnya, Dok, sebenarnya, Dok. Dulu tuh saya punya diet, saya selalu minum kopi. Saya minum kopi pahit, nggak pakai gula gitu. Dan dulu pada saat saya masih early 20s ya, masih belum 30-an lah umurnya, masih 20-an tuh kayaknya fine-fine aja gitu. Kayaknya kuat-kuat aja gitu. Olahraga minum kopi. Bahkan sebelum olahraga itu harus minum kopi pahit gitu, kopi hitam. Itu buat fat burner saya gitu. Tapi Iya. waktu masuk ke eh, tertis gitu, udah kepala tiga, wah, udah mulai kalau minum kopi jadi deg-degan, terus tangan itu jadi apa kayak Keringet dingin dingin. gitu, terus keringet dingin gitu, terus pernah waktu itu Hmm. kejadian saya lagi jalan di mall sama sama istri saya minum kopi dulu di situ, terus habis itu saya jalan tuh rasanya kayak mau apa ya, kayak anxious gitu, kayak kayak deg-degan, Oh. kayak terus kayak wah Hmm. udah mulai nggak enak nih gitu. Nah saya pikir waktu itu saya pikir karena sakit GERD, saya pikir gitu. Hmm. Ternyata setelah saya tes di Nutrigenmi di sini bisa dilihat ya guys ya. Ternyata
blueprint badan saya itu tidak bisa terlalu banyak kafein. Nah, ada di sini nih, guys. Ini blueprint Iya, saya. Di kafein toleran saya itu resikonya meningkat, elevated. Itu artinya saya tidak boleh terlalu banyak kafein karena itu dapat membuat tubuh saya, bahkan ini bisa membahayakan jantung saya ya dok ya. iya benar. Kalau yang di Iya, hasil ini nih, selain bisa bikin cemas, iya, anxiety-nya iya, meningkat gitu ya, betul ini sekali bahaya dok. juga untuk kesehatan jantung. Tuh, Mm-mm. jadi kalau malah diterusin tuh kafeinnya over terus, apalagi terus-terusan tahunan gitu ya. Wah, Wah, tentunya ngeri, bahaya ngeri. banget nih. Makanya saya bersyukur banget dengan adanya tes Nutrigen Me ini. Dengan saya tes ini, saya jadi tahu gitu, oh ternyata selama ini saya anxious, saya keringat dingin, itu bukan karena GERD. Ternyata karena saya memang nggak boleh terlalu banyak kafein. Dan pada saat saya face to face sama dokter dari Kalbe waktu itu saya dijelasin, untungnya saya tahu. Soalnya kalau enggak, ini bisa membuat sudden heart attack. Jadi kayak kita nggak sadar tiba-tiba kita sakit jantung mendadak. Itu bahaya sekali gitu kan. Iya, dan apalagi kan suka banyak cerita tuh orang-orang yang meninggal dadakan, padahal badannya Iya, iya, kurus, tapi iya, rajin iya, iya, olahraga. Nah, jangan-jangan paling sering kan karena iya, jantung. Kenapa iya, jantung? iya, Nah, mungkin pola diet, pola makan, atau multivitaminnya juga tidak iya. tepat. Betul sekali. Seperti yang tadi ya dok ya, nggak semua orang bisa terima vitamin E. Terus habis itu eh, Hmm. ada cancer di badan. Bukan berarti cuma vitamin E yang membuat menjadi cancer. Ada banyak hal ya guys ya. Cuman salah satu contohnya misalnya seperti vitamin E itu. Banyak yang nanya, kok saya hidupnya udah hidup sehat, saya udah nggak merokok, tapi kok tetap cancer? Mana kita tahu kalau ternyata genetiknya kita tidak bisa mengambil suplemen vitamin E. Itu yang membuat menjadi memicu adanya pertumbuhan cancer di badan kita. Gitu ya, dok ya. Nah, Iya, benar. dok, sekarang kita dari tadi itu kan kita membicarakan masalah vitamin sampai ke kesehatan jantung dari kafein. Nah, sekarang kita masuk ke olahraga nih. Ini karena kan di Nutrigen Me ini ya guys ya, ini bukan cuman kesehatan dari makanan saja, bukan dari diet saja, tetapi juga dari pola olahraga nih. Di sini physical activity juga dikasih tahu ya. Ini blueprint badan saya. Nah, banyak orang yang mager kan dok ya sama olahraga, tapi ada juga yang suka sama olahraga. Apakah wah, itu dipengaruhi oleh genetik? Oke. Nah, ini Mm-mm. ternyata mazur sama enggak nih, ternyata ada gennya juga nih. Nah, Ternyata ini ada nih. gennya juga. Jadi ada Ya, ya. gen namanya BDNF ya. Nah, dari gen Mm-mm. ini ketahuan motivasi olahraga orang itu tuh tinggi atau enggak. Ya, ya, Nah, ya. jadi kalau motivasinya tinggi, sebenarnya sih nggak usah khawatir. Nggak usah disuruh-suruh pun, biasanya udah olahraga sendiri dan bahkan udah cari, oh mau olahraga apa Ya, lagi nih, gitu. Nah, tapi untuk yang motivasinya standar-standar aja, itu biasanya perlu, apa ya, perlu usaha yang lebih ekstra lah, biar motivasinya meningkat. ya, 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 Bukan berarti ya. nggak boleh olahraga ya, justru Ya, tetap ya. harus olahraga. Tapi Ya, mungkin ya. untuk meningkatkan motivasi itu perlu ya, mungkin perlu dorongan dari orang Betul. lain, Atau kayak mungkin gitu. harus rame-rame bikin grup olahraga bareng gitu supaya ada motivasi Nah, gitu ya. Iya, benar iya. Karena sekali. itu saya merasakan sendiri sih, Dok. Saya waktu itu konsultasi, lalu di sini physical activity saya itu sebenarnya tipikal, Dok. Berarti kan itu tidak ultra ya seperti mau movie tadi ya. Hmm. Tidak ultra. Berarti kan sebenarnya saya butuh motivasi yang lebih. Terus saya tanya sama Hmm. dokternya, "Tapi, Dok, saya olahragawan, saya hobinya olahraga." Nah, itu Iya. katanya dokter bukan bukan berarti saya tidak menjadi oh jadi mager banget, enggak. Berarti mungkin saya butuh motivasi yang lebih dan mungkin saya sudah menemukan motivasi saya yaitu mungkin kepengen punya badan yang bagus, kepengen itu yang membuat jadi kita Hmm. fight untuk olahraga gitu. Iya, benar sekali. Katanya Dan mungkin gitu. memang sudah di komunitas olahraga gitu ya, jadi ya udah jadi habit gitu. Iya, iya, Tapi kalau iya. sudah motivasi, nah perlu cari apa nih yang bisa memotivasi diri kita nih. Betul. Iya, seperti saya dok contohnya. Jadi ternyata ada ya dok ya genetik-genetik kaum rebahan gitu. Ternyata ada. Benar. Yang ini Iya, iya, juga iya. cocok ya untuk pemeriksaan misalnya anak.
Saya pernah Mm-mm. menemukan pasien nih, jadi orang tuanya nih dua-duanya olahragawan. Nah, dia pengen Oke. banget anaknya juga jadi olahragawan, bahkan jadi atlet. Oke, Nah, iya, ketika iya. ternyata gen orang tuanya emang bagus, tapi ternyata anaknya gennya standar-standar aja. Tipikal. Iya, iya, Nah, iya. bagus nih, periksa aja biar tahu nih kita mau mengarahkan Iya, kemana nantinya. iya, iya. Berarti anak-anak sudah bisa untuk dites juga ya, Dok ya, Nutrigen ini ya? Bisa, asalkan syaratnya bisa ngeludah. Karena hanya dari Iya, ludah oke. ya, Dari air liur sampelnya. itu aja ya. Iya. Baik, baik. Dokter, nah ini masuk ke olahraga tadi untuk Nutrigen Me. Apakah dapat menentukan olahraga yang efektif atau optimal sesuai genetik? Nah, Nah, ini bisa banget karena di sini juga ketahuan ya cocoknya yang endurance atau yang power. Ini saya ya, ngerasain sendiri juga nih. Jadi saya kan waktu itu pernah gebuk tuh, berarti pernah ya, 80 kilo lebih gitu ya. oke, oh, Nah, ya, untuk nurunin itu kayaknya susah banget deh. Saya udah jalan kaki sampai 10.000 langkah, berenang terus bisa 3 sampai 5 kali per minggu. Yang ada berat saya tuh susah banget turunnya, stuck di situ-situ bah, terus. ya, ya, Nah, ya, ternyata ya. kata yang cek, olahraga saya itu harusnya power and strength. Jadi yang saya lakukan Oke. salah tuh, saya malah melakukan endurance. Iya, kayak Nah, kardio terlalu banyak, lari terlalu iya, banyak, sepeda, berenang berenang, tadi ya dok ya. iya, padahal Ternyata udah. untuk menurunkan berat badan harusnya ini strength. Iya, jadi ternyata wah olahraganya salah semua nih. Akhirnya Mm-mm. saya ganti, saya pakai personal trainer, mulai deh tuh pakai beban lah ya, walaupun ringan-ringan juga sih, tapi pokoknya Mm-mm, mm-mm. saya sudah berubah jadi yang power and strength. Nah itu turunnya cepet banget, langsung berat badan Wah, turun. Untungnya sekarang kepala 5 sih, iya, iya, dan iya, 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 iya. apa-apa tuh cepet naiknya. Iya, iya, iya. Gitu. Saya setuju sekali dok. Karena semenjak saya tes Nutrigen Me ini, sekarang saya mulai merubah pola olahraga saya juga. Karena saya ternyata di sini juga sama kayak dokter. Saya power and strength juga yang enhance, yang bagus. Bukan di Nah, endurance gitu. Jadi, dan saya sendiri merasakan pada saat saya mulai berlatih dengan beban, power and strength, ya seperti saya sekarang latihan CrossFit atau saya lebih banyak di apa wrestling dan mixed martial arts saya merasa, wih berat badan saya lebih lebih cepat turun dibandingkan saya lari terus setiap hari, malah nggak nah, turun-turun begitu. iya Tapi, bener banget tapi tuh. iya, tapi itu untuk kita ya dok ya, untuk teman-teman di luar sana mungkin ada juga yang lebih tinggi di endurance-nya. Berarti bukan di power and strength. Berarti latihannya harus lebih ke endurance seperti tadi Iya. lari, sepeda, atau berenang itu ya dok ya. Iya. Aduh, itu udah dijawab tuh tadi. Nah ini sebentar dok, ini mau Movi komentar lagi dari yang tadi nih pertanyaan yang tadi ya. Terima kasih dok atas jawabannya. Tadi yang ultra adalah yang power and strength. Wah, yang ultra power and strength. Wow, Wah, udah gitu kuat sekali. Valentine lagi kuat banget nih. Kalau yang endurance dan pain itu enhance loh. Yang endurance dan pain-nya aja Wow, masih enhance. masih enhance. Berarti memang gennya bagus banget nih. Bagus banget ini. Nah, yang Ya, protein untuk tapi tipikal. Terima kasih dok. Loh, ini bagus sekali loh. Ini iya. bagus sekali ya dok ya. Coba gimana dok, dijawab dok. Oke, jadi tadi kan olahraganya lebih cocok power and strength. Tapi Mm-mm. endurance karena tadi enhance ya. Jadi Enhance juga, tetap iya. boleh dilakukan meskipun untuk meningkatkan massa otot gitu memang lebih cenderung ke yang power and strength tuh. Jadi Iya, iya, diperbaikan iya, tuh iya. power and strength-nya. Endurance-nya tetap, tapi nggak usah yang terlalu banyak. Nggak sebanyak si power Mm-mm. and strength. Terus tadi Nah, protein tipikal ya. iya proteinnya Protein. tipikal. Nah, artinya udah power and strength-nya kuat, protein pun nggak perlu yang sampai berlebihan, sampai yang ekstra-ekstra gitu. Sebenarnya nggak perlu-perlu amat juga tuh, perlunya yang Iya, standar-standar aja. Dan tadi iya, ada iya, kelebihan iya. satu lagi tuh, nyerinya ya. Untuk pain-nya Iya, enhance ya. pain. Nah, kalau pain-nya itu enhance, artinya sebenarnya dia kuat tuh. Jadi kayak mau dihajar kayak apa kuat sebenarnya tuh Iya, iya, ototnya. iya. Sebentar, sebentar. Saya kepengen ngomong sama Movi ini. Saya ngiri loh sama Anda. Itu kalau misalnya saya punya genetik yang power and strength-nya kuat, endurance sama pain resistance-nya di enhance,
wah saya mungkin udah jadi juara MMA nih sekarang. Benar banget. Waduh, saya ngiri loh sama Movi ini, luar biasa loh.